Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi hari ini Minggu 28 Maret 2021. Kita masih IMPA dari rumah kita masing-masing ya adik-adik. Tapi adik-adik gak boleh sedih, gak boleh males. Kita harus tetap semangat untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, duduk yang manis, duduk yang sopan. Kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, adik-adik, Kak Windy jemput bangkit berdiri dan kita akan bawa ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami hingga pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Biarlah ibadah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Kita nyanyi sama-sama ya, pakai gerakan. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur. Dan mazmur pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Jadi adik-adik yang belum bisa buka Alkitab sendiri, adik-adik boleh minta tolong sama orang tua ya. Mazmur pasalnya yang ke-47 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, kita baca sama-sama ya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluh-eluhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Demikian mazmur kita pagi hari ini. Adik-adik masih tetap duduk manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Baik adik-adik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari persiapkan Alkitabnya dan sama-sama dibuka di dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah ditemukan, biarkan dulu seperti itu Alkitabnya dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat hari Minggu ini kami bisa beribadah kembali dengan waktu masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah kini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
memberi kami pengertian sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke dalam Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu ini. Kemudian hal apa saja yang mau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 21. Nah, adik-adik, di minggu ini kita mau belajar bahwa Yesus telah mempersiapkan perjalanannya untuk pergi ke Yerusalem, dan mereka tiba di tempat yang bernama Betfage, itu dekat dengan Bukit Zaitun. Lalu Tuhan Yesus menyuruh 2 orang untuk pergi dan ke sebuah kampung. Pesannya adalah di situ kamu akan menemukan seekor keledai bersama dengan anaknya tertambat di situ. Nah, perintahnya adalah kamu harus melepaskan keledai itu dan bawalah keduanya itu, keledai itu kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Perintahnya Tuhan Yesus. Terus kalau ada yang melihat kamu, katakanlah bahwa ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Nah, ada elu-eluan yang dilakukan oleh rakyat kepada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika keledai itu tiba, orang-orang yang banyak yang ada di situ akhirnya membuka pakaian mereka, baju mereka, kain mereka untuk mengalasi keledai itu dan menjadi tempat untuk Tuhan Yesus duduk. Karena saat itu keledainya tidak ada pelana, jadi harus dialasi dengan kain. Nah, lalu apa yang mau kita ambil pelajarannya? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dan dieluk-elukan menggunakan keledai. Kenapa harus keledai, adik-adik? Kenapa nggak kuda ya? Kira-kira kenapa ya?
Coba kita pikirkan sama-sama. Kenapa ya Tuhan Yesus itu pakai keledai? Kenapa ya nggak pakai kuda aja? Nah, ternyata jawabannya adalah keledai itu melambangkan kesederhanaan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu menciptakan kedamaian. Oleh karena itu kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem itu melambangkan kedamaian, kelemah lembutan, kesederhanaan. Nah, lalu tindakan Yesus dieluk-elukan ini juga hendak menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, Mesias ini adalah salah satu julukan bahwa yang diurapi. Jadi Yesus adalah sosok yang diurapi, adik-adik. Nah, kemudian kedatangan Yesus juga itu Tuhan Yesus sadar sekali bahwa ternyata kedatangan itu pun akan mengakibatkan tokoh Yahudi itu marah dan membenci Yesus. Tetapi peristiwa ini harus terjadi, harus digenapi supaya peristiwa kayu salib dan kematian serta kebangkitan Yesus itu harus digenapi. Nah, seperti itu. Lalu peristiwa Yesus dieluk-elukan ini juga mau mengajak kepada adik-adik, bunda, kakak semua bahwa kita pun harus menyambut Yesus dengan cara mengusahakan damai. Nah, Yesus datang ke dunia membawa damai. Maka kita yang disebut sebagai anak-anak atau murid-murid Tuhan Yesus pun harus membawa damai di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga kita, bersama saudara-saudara dan orang tua kita, di sekolah kita, di tempat kita bermain, bersama teman-teman bermain. Kita adalah sosok pembawa damai. Ketika kita hadir, maka ada damai, ada sukacita buat orang-orang yang kita temui. Nah, contoh sifat atau sikap pembawa damai itu bisa sekali adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dengar-dengaran papa mama, atau mungkin ketika teman-teman adik-adik ada yang berkelahi. Nah, setelah tugas adik-adik sebagai pembawa damai adalah melerai teman-temannya yang berkelahi. Itu adalah wujud sikap adik-adik untuk menjadi seorang yang membawa damai. Atau mungkin ketika menemukan temannya berbuat tidak adil seperti mencontek di sekolah, adik-adik punya tugas tuh untuk menegur mereka bahwa ternyata mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Nah, disahkan bahwa ketika perbuatan tidak adil itu adik-adik tegur, ke depan teman-temannya akan menjadi teman-teman yang jujur dalam mengerjakan tugas ataupun ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, adik-adik, oleh karena itu melalui pesan firman Tuhan pada hari Minggu ini kita akan menjadi pembawa damai di sekitar tempat kita berada, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari tengah-tengah keluarga kita dan lingkungan sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi pembawa damai sama seperti Tuhan Yesus yang adalah pembawa damai. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memberi kita pengertian dan sanggup melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari Minggu ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih kami karena cinta kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena cinta kasih Tuhan buat kami. Bapak, terima kasih Tuhan, kami berdoa menaruhkan seluruh kehidupan kami kepadamu, biarlah Engkau kiranya memberkati kami Tuhan. Berkati kami ketika kami masih berdampingan dengan pandemi ini. Biarlah hikmat daripada Tuhan menolong kami mengikuti protokol kesehatan yang harus kami jalani dan menjaga imun tubuh kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan adik-adik kami di tempat mereka masing-masing. Dengan setiap aktivitas mereka, Tuhan menjaga mereka.
kami masih ada dalam ibadah secara daring Tuhan. Kami berdoa biarlah keadaan ini tidak melemahkan iman kami kepada Tuhan, tetapi justru kami semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik layan kami di tempat mereka masing-masing, dengan pendidikan yang harus dijalani secara daring juga. Tuhan menolong dan memberkati. Berkati orang tua mereka yang setia menolong, mendampingi, beri mereka kesabaran dan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap usaha pekerjaan daripada orang tua, adik layan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan buat mereka berhasil dengan setiap apa yang diusahakan dan dikerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah di waktu yang terbaik kami boleh sama-sama kembali bertemu di rumah Tuhan untuk bersekutu bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kasih Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sambut doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Satu kali lagi ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami sudah memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 360 sebelum kita menerima berkat. Bapa antarlah kami. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Shalom adik-adik TTCA, tanggal 4 April 2021 kita akan merayakan Hari Raya Paskah, yaitu Hari Kebangkitan kita Yesus Kristus. Ibadah Paskah kali ini adik-adik masih ibadah di rumah masing-masing. Nah, untuk menambah sukacita perayaan Paskah dalam keluarga, rekan kita mengadakan lomba menghias gedung bersama keluarga. Ada hadiahnya juga loh adik-adik. Ketentuan persyaratan dan hadiah akan diberikan dengan WA di
ibadah kita sudah selesai. Mari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan menerima berkat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan dan sudah berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu dan kami mohon berkat-Mu menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M supaya kita semua tetap sehat